A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in thumma tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa 'idhna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat serta seluruh jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir bermuajahah, bertatap muka dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita semuanya dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan alam, kasih Allah Subhanahu wa taala, pemimpin sekaligus penutup para nabi dan rasul, yaitu nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para tabi'in serta siapapun yang mengaku sebagai umatnya yang senantiasa berupaya dan berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya atau kita akan membahas dari syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah Al-Jawahirul Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Al-Jurdani, Muhammad bin Abdillah Al-Jurdani. Hadis ke-10 ini menjelaskan tentang sababu ijabatid du'a, faktor-faktor ataupun penyebab diijabahnya sebuah doa. Jadi hadirin, perlu kita ketahui apa saja hal-hal yang menjadi penyebab doa-doa kita dikabulkan dan apa saja penyebab yang menjadi penghalang pengabulan doa-doa kita, sehingga nantinya dalam berdoa hal-hal yang menjadi penghalang dapat kita hindari, dan hal-hal yang menjadi penyebab ataupun faktor di ijabah doa ini yang perlu kita lakukan. Al-hadithul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Al-Mu'minun 51. Wa qala ta'ala
ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan sahabat yaitu Abu Hurairah. Sekelumit sedikit kita membahas biografi daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini nama aslinya bukan Abu Hurairah, akan tapi nama aslinya adalah Abdurrahman Sakhar. Jarang orang yang mengetahui nama aslinya. Abu Hurairah nama kunyah. Dalam Arab dikenal sebutan gelar disebut kunyah. Kunyah ini biasanya lakop, gelaran, julukan, umumnya diambil dari anak pertama. Misalnya seseorang anak pertamanya seperti Rasulullah Qasim, maka kunyahnya Rasulullah Abu Qasim, bapaknya Qasim. Nah, sedangkan Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing-kucing. Hurairatun itu ismu tasghir dari hirratun. Hirratun artinya kucing. Hurairah itu ismu tasghir daripada kucing. Kenapa? Ini dikatakan di sini, dijelaskan sebab ataupun penyebab dia diberi gelaran kunyah Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah sendiri yang cerita. Suatu ketika Abu Hurairah membawa seekor kucing di balik jubahnya ini, di lengan jubahnya. Kemudian bergerak-gerak, maka Rasul melihat, maka Rasul bertanya, "Ma hadhihi?" Apakah itu wahai Abdurrahman Sakhar? Fakultu hirratun. Maka aku menjawab kepada Rasulullah, kucing ya Rasulullah. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai bapaknya kucing. Nah, jadi ini asbabur riwayat kenapa kemudian Abdurrahman Sakhar diberi kunyah gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi sahabat ini memang pencinta kucing, termasuk orang yang pencinta kucing, sehingga di kemana-mana selalu ada kucing ataupun yang dibawa. Wa ma dzakarun lil musannif min anna ismahu Abdurrahman wasmu Abi Sakhar, dan pengarang kitab ini menjelaskan nama sebenarnya adalah Abdurrahman dan nama bapaknya Sakhar. Jadi Abdurrahman Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar, nama asli daripada Abu Hurairah. Wa huwa sahih min aqwali katsirah, dan ini pendapat yang sahih dari riwayat yang sahih dari banyak pendapat. Qadimal Madinah sana 7 wa Rasulullah SAW bi Khaybar. Beliau datang ke Madinah tahun ke-7 Hijrah. Artinya tahun-tahun terakhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Kita tahu dari sejarah riwayat yang sahih, 13 tahun Rasulullah di Mekah, kemudian menghabiskan masa sisa usianya 10 tahun di Madinah. Jadi praktis Abu Hurairah berinteraksi, berjumpa dengan Rasulullah itu 3 tahun kurang lebih. Karena pada tahun ke-7 Hijrah baru kemudian datang ke Madinah. Sedangkan ketika datang Rasulullah sedang di perang Khaybar. Fasara ilaihi wa sallama ala yadayhi. Kemudian Abu Hurairah nyusul Rasulullah ke Khaybar dan masuk Islam langsung di tangan beliau.
wa lazama mulazamata tamatin raghbatan fil ilmi. Dan sejak saat itu Abu Hurairah selalu mendampingi Rasulullah SAW, tidak sedikit pun berpisah ataupun terpisah daripada beliau. Kenapa? Raghbatan bil ilm. Karena Abu Hurairah suka untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Tidak pernah sedikit pun melewatkan majlis-majlis Rasulullah. Selalu. Tidak ada majlis Rasulullah di mana Rasulullah buat majlis, di situ ada Abu Hurairah. Falidzalik kana aktsaru sahabah riwayatan bi ijma' al ulama. Oleh sebab itu makanya walaupun Islamnya Abu Hurairah di akhir-akhir masa hidup Rasulullah, tetapi dia paling banyak yang meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat. Kenapa? Karena itu tadi, tidak ada majlis Rasulullah melainkan beliau ada di dalamnya, duduk di dalamnya. Wa ruwiya anhu 5,300 haditsin wa 74 hadisan. Dari beliau diriwayatkan hadis Rasulullah sebanyak 5.374 hadis. Ini sama dengan Ibunda Aisyah yang kurang lebih juga 5.000 hadis. Jadi kalau Ibunda Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana yaqulu innama haddatsu binisfil ahadis allati a'rifuha. Suatu ketika beliau berkata, sesungguhnya aku meriwayatkan hadis setengah dari hadis-hadis yang aku ketahui. Itu artinya berarti Abu Hurairah mengetahui dikali dua ya hadisnya, 10.000 hadis, dan setengahnya saja yang diriwayatkan. Jadi masih banyak hadis-hadis yang belum beliau sampaikan, setengahnya. Wa ruwiya anhu annahu qala kuntu aktsaru min mujalasati Rasulullah SAW wa annahu haddatsana yawman faqala man yabsutu thawbahu hatta afrugha min hadithi thumma yaqbiduhu fa innahu lan yansa syai'an sami'ahu minni abadan. Diriwayatkan daripada beliau, satu ketika aku adalah orang yang paling banyak bermajlis bersama Rasulullah SAW, dan satu ketika beliau bersabda, barang siapa yang membentangkan thawb, sorbannya sampai aku selesai menyampaikan ucapanku, kemudian dia yakbidu, setelah dibentangkan kain sorban tersebut kemudian diambil dan didekap, fa innahu la yansa syai'an sami'u minni abadan, maka dia tidak akan pernah lupa sesuatu yang pernah didengar daripadaku selama-lamanya. Maka mendengar ini Abu Hurairah membentangkan kainnya, kemudian sebagian riwayat dikatakan ridanya ataupun sorbannya, dan kemudian setelah itu setelah Rasulullah selesai dari perkataan ucapannya, mendekap kain ataupun sorban tersebut. Fa wallahi, kata Abu Hurairah, demi Allah, ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu, aku tidak pernah lupa sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Jadi berkahnya Rasulullah SAW, Abu Hurairah hafal ataupun meriwayatkan hadis yang paling banyak daripada sahabat, 5.000 lebih hadis. Itu pun kata beliau setengahnya lagi disimpan. Mungkin bisa jadi kenapa? Karena khawatir, ada kekhawatiran terjadi ketika disampaikan, mudaratnya mungkin lebih besar daripada tidak disampaikan. Wa kana radhiyallahu taala anhu arifun ay raisun, dan beliau radhiyallahu taala anhu merupakan pemimpin ya, ahlus suffah, orang-orang sufah. Wa hiya mawdi'un muzallalun fil masjidin nabawi ya'wa ilaihi fuqara'ul muhajirin.
yaitu satu tempat ya di pinggiran. Kalau sekarang itu menjadi bagian daripada Masjid Nabawi ya. Kalau bapak-bapak pernah haji ataupun umroh, maka itu di pas ini kuburan Rasulullah SAW beserta Abu Bakar dan Umar. Kemudian di sebelah belakangnya itu ada bagian yang ditinggikan ya, seperti panggung. Nah, itu tadinya adalah tempat sufah, tempatnya Ahlus Sufah itu tidur di situ, berkumpul di situ. Jadi Abu Hurairah merupakan pemimpinnya Ahlus Sufah. Siapa itu? Hum fuqara'ul muhajirin. Mereka adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Jadi ketika hijrah itu orang-orang Makkah disebut muhajirin meninggalkan seluruh harta kekayaannya. Kenapa? Karena dilarang oleh kafir Quraisy. Bagi siapapun yang hijrah bersama Muhammad, maka tidak boleh membawa sedikit pun harta kekayaannya di Mekah. Ya, istilahnya ditahan ya, ditahan harta kekayaan. Jadi para muhajirin ini ada yang kemudian seperti Abdurrahman bin Auf, dia langsung minta ditunjukin mana pasar, langsung melakukan usaha ya, jual beli di pasar. Tapi tidak semuanya muhajirin seperti itu. Maka yang tidak beruntung, yang tidak mendapatkan bagian, ini disebut Ahlus Suffah. Mereka orang-orang fuqara, fakir miskinnya dari kalangan muhajirin. Ya. Jadi mereka berkumpulnya di mana? Di bagian pinggiran Masjid Nabawi. Mereka nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan tetap, dan jumlahnya pun kadang-kadang nggak menentu. Kadang-kadang bisa 100, kadang-kadang 80, 70 ya, paling sedikit 70 orang Ahlus Suffah ya. Kenapa? Ketika sedikit berarti sebagiannya lagi kerja serabutan. Mungkin dia di pasar kerjanya, mungkin dia di perkebunan ya, berkebun di kebunnya orang lain ataupun orang Yahudi ketika itu. Walam yakun ala ghalibim illa satirul aulah. Mayoritas mereka itu, mayoritasnya ya, itu hanya punya pakaian yang cukup menutup aurat saja. Berarti kalau laki-laki auratnya pusar sampai dengan lutut, ya itulah. Kebanyakannya berpakaian seperti itu. Pusar ke atas, telanjang dada. Kenapa? Saking miskinnya. Gak punya apa-apa selain daripada kain untuk menutup auratnya. Wa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujalisum, dan sering Rasulullah membersamai mereka, datang ke Ahlus Suffah untuk yuknisu bihim, untuk sekedar menghibur mereka ya. Jadi ketika sahabat ini Rasulullah bermujalasah bersama mereka, itu senangnya, bahagianya tiada tara, walaupun mereka dalam keadaan lapar sekalipun. Karena Rasulullah membersamai mereka, bergaul dengan mereka, sehingga mereka terobati, hati mereka terobati. Wa yad'uhum bil laili, dan memanggil mereka ke rumah Rasulullah. Fayufarriquhum ala ashabihi, dan kadang-kadang juga memisahkan beliau Abu Hurairah dengan sahabat-sahabatnya. Wa tata'asya ta'ifatan minhum ma'ahum, mengundang makan malam Ahlus Suffah ini. Wa kana idza ja'atu hadiyatun asaba minha wa ba'atha ilaihi minha. Kalau ada yang memberi hadiah kepada Rasulullah, maka sebagian besarnya dikirimkan pada mereka, dihadiahkan agar mereka merasakan hadiah tersebut. Wa idza ja'athu shadaqah ba'atha biha ilaihim wa lam yusib minha. Kalau dapat ada sedekah, maka dikirim semuanya pada Ahlus Suffah tanpa Rasulullah memakan daripada sedekah tersebut. Wa nuqila an Mujahid annahu qala kana Abu Hurairah yaqul wallahi inni kuntu la a'midu bikabidi ala ardi minal ju'. Demi Allah, ini riwayatnya panjang. Suatu ketika Abu Hurairah mengalami satu rasa lapar yang sangat, sampai-sampai dia tiarap di atas bumi untuk menekan perutnya biar mengurangi rasa laparnya. Wa inni kuntu la ashuddul hajara ala batni, dan aku
mengikatkan batu-batu di perutku minal ju'i, untuk menahan rasa lapar. Ini di awal-awal hijrah ya. Dan ini juga kondisi Rasulullah pernah mengalami hal tersebut juga ketika perang Khandaq. Jadi Rasulullah ketika itu menggali parit bersama sahabat, kemudian setiap kali Rasulullah bergerak terdengar seperti suara deritan engsel yang berderit, engsel berderit. Maka ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, suara apa itu?" Maka kata Rasulullah, "Aku mengganjal batu di perutku, beberapa batu." Ya. Karena kalau bergerak kan gesekan batu itu terdengar seperti suara derit engsel. Maka ternyata banyak juga sahabat yang mengalami hal serupa. Dan ini sering dialami oleh Abu Hurairah. Jadi diikatkan batu di perutnya karena saking laparnya. Wa qad qa'atu yauman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu, dan aku duduk di jalan di mana sering sahabat-sahabat lain berlalu lalang. Famarra Abu Bakrin, maka melintas Abu Bakar. Fas'altu an ayati min kitabillah, aku bertanya kepadanya tentang ayat dari kitab Allah. Ma sa'altuhu illa liyastatba'ni falam yaf'al. Tidaklah aku bertanya, maksudku adalah agar aku diundang ke rumahnya untuk makan. Tapi Abu Bakar nggak ngerti, maka belum melakukan hal tersebut, nggak mengundang. Summa marra Umar, kemudian nggak lama setelah itu lewatlah Umar, dan juga sama dia bertanya ayat dari kitabullah. Maksud dia bertanya apa? Agar Umar itu juga mempersilahkan ataupun mengundang Abu Hurairah ke rumahnya untuk makan, tapi nggak dilakukan Umar. Barulah setelah itu famarra Abul Qasim Muhammad, maka setelah itu lewatlah Abu Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa'arafa ma fi wajhi, dan Rasulullah tahu dari raut wajahnya Abu Hurairah. Wa ma fi nafsi, apa yang terbetik dalam dirinya Abu Hurairah. Maka Rasulullah bilang, "Abahir, wahai Abu Hurairah, bapaknya kucing." Faqultu labbaika ya Rasulullah, aku menjawab, "Iya ya Rasulullah." Al-hikni, kata Rasulullah, "Ayo kamu ikut saya." Fatabi'ahu fadakhala wasta'dzantu fa'adzinali. Maka aku mengikutinya dari belakang. Rasulullah masuk rumah, kemudian Abu Hurairah izin, maka Rasulullah mengizinkan Abu Hurairah masuk ke rumahnya. Fawajada labanan fi qadahin, maka dilihat ada satu mangkok susu. Min aina lakum hadzal laban, dari mana kamu dapatkan susu ini? Ya, tanya kepada ahli keluarganya. Faqalu ahdahu lana fulanun, kami diberi hadiah, ini adalah hadiah dari fulan bin fulan. Maka karena ini hadiah, Rasulullah pun mau menerimanya. Faqala Abahir, qultu labbaik ya Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, intalik ila ahli suffah fad'uhum, kamu pergi ke ahli suffah, panggil semuanya ke sini. Padahal susunya cuma semangkok. Fa ahzanani dzalika, maka Abu Hurairah bersedih. Kenapa? Takut nggak kebagian. Katanya dalam hati, ini susu cuma semangkok, tapi Rasulullah suruh manggil ahli suffah yang jumlahnya 70 sampai dengan 100 jumlahnya itu. Maka bikin Abu Hurairah sedih. Fahzanani arju an usiba minal laban syurbatan aqwa biha biqiyati yaumi wa lailati. Saya mengharap saya bisa minum susu agar aku kuat untuk sekedar menegakkan punggungku barang 2 atau 3 hari, 2 hari 2 malam. Fakultu ana rasul fa idza jal qaum kuntu ana alladhi u'tihim. Maka dipanggillah semuanya, kemudian datang semuanya. Maka Rasulullah menyuruh Abu Hurairah memberikan kepada mereka semuanya. Abu Hurairah ditugaskan, sekarang kamu kasih mereka semuanya satu persatu. Maka Abu Hurairah mengambilnya, kemudian keliling, ya, diminumkan satu persatu dari Al-Sufa itu. Satu orang pertama, kedua,
sampai orang terakhir masih ada sisa daripada susu tersebut, ya. Sampai orang terakhir. Kemudian fa'ataitu ala akhirim wa dafa'tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mengambil qadah mangkuk tersebut, kemudian meletakkan tangannya di dalamnya, dan tersisa tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum minum, sedangkan Ahlu Suffah sudah minum dan sampai kenyang semuanya. Maka Rasulullah memerintahkan, ya Abahir isyrab, wahai Abu Hurairah, minumlah. Kemudian dia duduk, kemudian minum. Kemudian isyrab, yang kedua kali, minumlah. Maka Abu Hurairah minum lagi. Isyrab, minum lagi. Isyrab, yang keempat kali. Maka Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, sudah kenyang, ya, sudah kenyang. Ya Rasulullah, sudah kenyang. Maka kemudian Rasul mengambil sambil tersenyum pada Abu Hurairah. Dan ini merupakan satu mukjizat Rasulullah SAW yang langsung dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan atau yang dirasakan oleh Abu Hurairah ketika bersama Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ini, riwayat kisah tentang susu ataupun laban. Itu sekelumit biografi daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah yang bernama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Baik, masuk kepada matanul hadis, isi daripada hadis. Asyarhu wal bayan, penjelasan dan syarah. La yaqbal innallaha ta'ala thayyibun ay munazzahun 'anil naqais wa muqaddasun 'anil afati wal uyub. Yakni maksudnya adalah Allah jauh dari segala sifat-sifat kekurangan dan suci daripada aib. Sesungguhnya Allah thayyib, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, yakni yaitu la yaqbalu syai'an min aqwalil 'abdi wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana thayyiban. Tidak menerima sesuatu dari ucapan seorang hamba atau perbuatannya atau hartanya kecuali dari yang baik-baik saja. Ai hasanan, atau yang hasan, khalian minal mafsadat wal muharramat. Baik itu maksudnya jauh dari keburukan dan keharaman, ya. Jadi thayyib itu baik, dia terjauh dari keburukan, kerusakan dan keharaman. Kemudian ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan hal ini, qala Allah Ta'ala ilaihi yas'adul kalim at-thayyib, yakni al-hasan. Jadi maksudnya naik ataupun diangkat kepada Allah kalimat-kalimat yang baik seperti la ilaha illallah. Wal amalu sholihu yarfa'uhu, dan amal soleh diangkat kepadanya atau diterima dan diberikan ganjaran atasnya. Al-Kahfi 110 dan Fatir ayat 10. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholih. Barang siapa yang menginginkan, mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya melakukan amal soleh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian mencampur sesuatu yang buruk untuk kalian infakkan, untuk kalian sedekahkan. Al-Baqarah 267. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, barang siapa yang mencari ataupun mendapatkan harta yang haram kemudian bersedekah dengannya, maka tidak diterima sedekah tersebut, ya. Jadi sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu
Diriwayatkan, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana ithmu alaihi. Barang siapa yang mendapatkan harta yang haram kemudian bersedekah dengannya, maka dia tidak mendapatkan pahala di dalamnya dan dosanya ditanggung olehnya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, man anfaqa minal harami fi ta'atillah kana kaman tahhara thawba bil baul. Berkata Imam Tsauri radhiyallahu anhu, barang siapa berinfak dari harta yang haram untuk di dalam ketaatan pada Allah, maka seperti orang yang mensucikan pakaian dengan air kencing. Apakah suci? Enggak, yang ada tambah najis. Wa yukrahu tasadduq bima fi syubhatun wa bit ta'amir radi kal habbil qadim wal masus in kana ta'amuhu jayyidan. Dan dimakruhkan bersedekah dengan sesuatu yang syubhat. Jadi syubhat itu pertengahan antara halal dan haram. Di hadis sebelumnya dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, maka yang berada di tengah-tengah keduanya perkara yang syubhat, la ya'lamu katsirun minan nas, dan banyak orang yang tidak mengetahui hukumnya. Artinya hanya sedikit yang tahu hukumnya, tapi kebanyakannya mayoritasnya tidak tahu. Maka dimakruhkan untuk bersedekah dengan hal-hal yang syubhat, ya. Seperti makanan yang di sini dikatakan ar-rodi, itu makanan yang hina, mungkin sejenis apa ya, satu makanan yang mungkin yang tidak disukai setiap orang. Maka bersedekah dengan jenis makanan seperti ini makruh hukumnya, ya. Sebut saja misalnya pete, ini enggak semua orang suka, maka makruh bersedekah pete. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Wa qala Allah Ta'ala lan tanalul birra ay ats-tsawabal kamil hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan, yaitu berupa pahala yang sempurna, sampai engkau berinfak dari apa yang kau sukai, aku cintai. Jadi justru infak itu dengan sesuatu yang disukai oleh dirinya dan juga manusia yang lainnya. Ali Imran 92. Ai tatasaddaqu min habbi amwalikum walidza kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yatasaddaqu bil kasbis sukkari wa yaqulu inni uhibbuhu. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersedekah dengan sesuatu yang manis-manis, dan dia berkata, sesungguhnya aku menyukainya. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, ay siwa bainahum fil khitabi biwujubi aklil halal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman sebagaimana diperintahkannya kepada para nabi dan rasul, ya, yaitu untuk menyukai atau mewajibkan pada mereka memakan daripada barang-barang yang halal. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik saja ataupun yang halal. Wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik, yang halal, dari apa yang aku rizkikan, berikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Wa summiyal halalu thayyiban, dan dinamakan halal itu adalah sesuatu yang baik, lianna syari'a thayyibu li'akilihi wa illam yastalzihu. Karena sesungguhnya syariat thayyib, baik,
membaikkan liakilihi bagi yang memakan yang halal tersebut walaupun tidak menyukai ataupun tidak enak. Wal haramu wa in iltazza bihi akiluhu yuaddi ila al-iqab fa huwa mudarrun. Sedangkan haram itu sesuatu yang dilarang, tidak boleh walaupun dia itu enak ya, bagi yang memakannya, dan menjadi penyebab mendapatkan siksa di akhirat nanti, dan dia satu hal yang membahayakan. Jadi ketika satu yang diharamkan sudah pasti di dalamnya ada mudarat di dalamnya, dan tentu saja akan berakibat kepada siksa di hari akhirat nanti. Fa qaulu Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu at-thayyibu al-mustaladzu arada bihi al-mustaladzu syar'an la hassan. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang thayyib, yang baik itu adalah sesuatu yang enak. Maksud ucapan ini adalah enak dari sisi syariat, bukan rasa. Karena kalau enak dirasa belum tentu boleh ataupun dihalalkan secara syariat. Ala tara anna lahmal khinzir ladzidun wa huwa haramun. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya daging babi itu enak bagi yang memakannya, wa huwa haramun, sedangkan dia haram. Ijma'an, secara mutlak ulama mengharamkan daging babi. Was-sabiru la ladzata fihi. As-sabiru itu sesuatu yang pahit, bisa jadam ataupun yang diproduksi dari kulit-kulit pohon ya, yang sifatnya pahit untuk obat. Was-sabiru la ladzata fi, tidak ada kelezatan di dalamnya. Wa huwa halalun, tapi dia halal secara ijma' mutlak. Wa ruya anna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu qala yauman inni akaltu laila hamsan wa adasan fanafakhani. Suatu malam aku makan dari sesuatu yang roti yang keras dan adas, kacang ya, sayur kacang adas, dan itu mengenyangkan. Faqala lahu ba'dul qaum ya amirul mu'minin innallaha ta'ala yaqul fi kitabih kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai amirul mu'minin, ini ada yang bertanya pada Umar bin Abdul Aziz, wahai amirul mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami berikan rezeki pada kalian. Qala Umar hayhata hayhata dhahabtu bihi ila ghairi madhhabihi innama yuridu thayyibul kasbi la yuridu thayyibut ta'am. Tidak mungkin kata Umar. Maka mazhabku ini berpendapat sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah thayyibul kasbi, baik dalam cara mendapatkannya harta tersebut, rezeki tersebut. La yuridu thayyibut ta'am, tidak dimaksudkan untuk jenis makanan yang thayyib, maksudnya yang enak, yang lezat ya. Karena yang thayyib itu belum tentu lezat berdasarkan pendapat dari qaul Imam Syafi'i tadi. Wa qila inna afdhala ma akala minhul insan kasbuhu min zira'atin li'annaha aqrabu ila tawakkul thumma min sina'atin. Dan dikatakan dalam satu pendapat yang paling utama dari apa yang dimakan oleh seseorang tersebut adalah sesuatu yang dia dapatkan dari hasil tanaman, menanam sendiri. Jadi yang paling utama adalah petani yang makan dari hasil tanamannya sendiri, berkebun ya, kemudian menanam apa, kemudian dimakan daripada hasil tanamannya, itu yang afdol menurut satu pendapat riwayat. Kenapa? Lianna aqrabu ila tawakkul, karena dia lebih dekat pada tawakal ya. Nah, tawakal, orang yang nanam itu kan tawakal, dia nggak tahu panennya berhasil dengan baik atau justru malah gagal panen gitu. Kalau gagal panen berarti nggak makan. Jadi tawakalnya aqrab ila tawakkul.
Thumma min sina'ah, kemudian setelahnya adalah dari sina'ah, bisa usaha perdagangan, perniagaan. Lianal kasba fiha yahsul bikaddil yamin, karena harta yang didapatkan daripadanya itu hasil daripada jerih payahnya sendiri. Thumma min tijaratin, kemudian dari perdagangan. Lianna sahabah radhiyallahu taala anhum kanu yaktasibuna biha, kebanyakan sahabat adalah pedagang, termasuk Abu Bakar ya. Termasuk juga Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Wa yahrumu tanawulu ma yadurru bil badan awil aql kat turabi waz zujaji was sammi wal hashishah allati yata'ataha al harafish, dan tidak diperkenankan ataupun diharamkan untuk berdagang jual beli sesuatu yang bisa merusak badan, akal, seperti di sini dikatakan debu, kemudian kaca, pecahan kaca, racun, candu atau ganja dan sejenisnya. Wa yusannu tarkut tabassut fil at'imah al mubahah li'annahu laysa min akhlaqis salaf. Hadza idza lam tada' ilaihi hajatun kaqirat dhaif wa awqatul tawassu'ah 'ala al-'iyal ka yaumi Asyura wa yaumil 'Id, dan disunahkan untuk meninggalkan berfoya-foya berlebih-lebihan dalam makanan ya. Jadi walaupun halal maka tidak disukai atau disunahkan untuk tidak boros dalam makanan. Misalnya dalam satu piring lebih dari beberapa lauk ada, nah, ini termasuk bagian daripada boros. Yang normalnya mungkin dalam satu makan satu jenis lauk dan sayur misalnya. Idza lam tad'u fi ilaihi hajat, kalau, dan ini boros dalam makan bukan akhlak salafus saleh, kecuali ada sesuatu yang berhajat kepadanya, seperti menghormati tamu. Kalau datang tamu itu boleh menghidangkan lebih daripada satu jenis lauk untuk menghormati tamu. Wa waqatut tawassu'ah, dan waktu-waktu di mana memang dianjurkan di dalamnya untuk memberi makan orang yang dalam tanggungannya, seperti hari Asyura, hari Idul Fitri ya, Idul Adha, ini justru dianjurkan untuk memberikan tambahan lauk kepada keluarga ataupun orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kenapa? Karena merupakan hari berbahagia, hari di mana kaum muslimin dan mukminin merayakan hari besar mereka. Walam yaqsud bidzalika at-tafakhur wat takatsur bal tatyibu khatir dhaif wal 'iyal wa qada'u watrihim ay hajatim mimma yashtahun, dan tidaklah dimaksudkan semua itu seperti hari Asyura, kemudian 2 hari Idul Fitri dan Adha, melebih-lebihkan dalam makan untuk berbangga-bangga ataupun untuk flexing misalnya ya, untuk bukan maksud untuk flexing, tetapi untuk memberikan kebahagiaan kepada tamu, kepada keluarga ketika memperingati hari-hari tersebut. Kemudian di hadis ini dikatakan suatu ketika ada seseorang yutilu dzakara rajula, satu orang yutilu safara, dia melakukan perjalanan yang jauh, asy'atha aghbara, badannya berdebu, rambutnya berdebu, semuanya berdebu, kelihatan kucel, kusam, kotor karena perjalanan panjang tadi. Aghbara, ada bekas-bekas debu pada tubuh dan pakaiannya. Yamuddu yadaihi, menengadahkan kedua tangannya, kemudian ila sama, ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Artinya berdoa, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Sedangkan makanannya didapatkan dari yang haram, minumannya didapatkan dari yang haram, pakaiannya didapatkan dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makan dari yang haram.
fa anna yustajabu lahu. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin akan diijabah doa-doanya. Dari sini, dari hadis ini kita fahami bahwa faktor penyebab doa terhalang untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari makannya, sumber dari pakaiannya, sumber dari minumannya adalah bersumber dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun orang tersebut seorang musafir, yang kata Rasulullah, doa yang tidak bakal ditolak satu diantaranya adalah orang yang dalam perjalanan. Ini nggak bakal ditolak doanya. Kenapa? Karena as-safaru nismul azab, dia sedang merasakan separuh daripada azab. Ya. Orang yang bermusafir itu ibaratnya merasakan separuh daripada siksa azab. Nggak enak orang bersafar itu. Nggak seperti orang yang di rumah enak, adem, ya. Mau apa-apa tinggal makan, tinggal istirahat. Tapi beda dengan yang di safar, nggak nyaman. Makanya dikatakan nisful azab. Sehingga doa orang yang bermusafar sedang safar itu diijabah. Tapi dalam hadis ini dikatakan walaupun dia itu bersafar dalam safar yang jauh, tetapi karena sumber makanannya, sumber minumannya, sumber pakaiannya haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan sedikit pun terhadap doa-doanya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya untuk betul-betul memperhatikan hal-hal terkait dengan dari mana makanan kita, dari mana minuman kita bersumber, dari mana pakaian kita bersumber, sehingga tidak menyebabkan doa-doa kita terhalang dari diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekhilafan datang dari saya pribadi sebagai hamba yang dhaif. Kita sempurnakan dengan baca alhamdulillah dan kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.